Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini, tempat di mana kisah mistis, sisi kelam manusia, dan horor tak hanya menegangkan, tapi mengusik sisi gelap dalam diri kita yang mungkin tidak ingin kita percayai ada di dunia ini. Di sini, setiap cerita bukan hanya sekedar legenda atau mitos, melainkan jendela menuju dunia yang tak terlihat, penuh misteri dan mencekam. Bersiaplah, karena malam ini saya akan mengajak Anda memasuki dimensi di mana kenyataan dan ketakutan berbaur menjadi satu. Karena sekali Anda mendengarkan, cerita ini akan tinggal di pikiran Anda selamanya. Title: Misteri Black Dahlia. Pada hari itu tanggal 15 Januari 1947, seorang ibu bernama Betty Bersinger bersama putrinya berjalan-jalan di kawasan Leimert Park, Los Angeles. Saat melintasi sebuah lahan kosong, Betty melihat sesuatu yang awalnya ia kira adalah manekin yang dibuang. Namun setelah mendekat, ia terkejut menyadari bahwa itu adalah tubuh seorang wanita yang tergeletak di tanah. Betty segera melapor ke polisi, dan lokasi tersebut langsung dipenuhi aparat, wartawan, serta warga setempat. Tubuh wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai Elizabeth Short, seorang perempuan muda berusia 22 tahun. Elizabeth Short atau akrab disapa Beth, lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Hyde Park, Massachusetts, Amerika. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Beth dikenal memiliki paras cantik dan karisma. Di usia muda, ia pindah ke Hollywood untuk mengejar impian menjadi aktris. Meski tidak ada bukti ia pernah bekerja di dunia hiburan. Sebelum ditemukan tewas, Beth tinggal di sebuah kamar di belakang klub malam di Hollywood Boulevard. Tubuh Beth ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ia dibelah menjadi 2 bagian pada bagian pinggang. Tubuhnya tampak pucat, seperti telah dicuci bersih sebelum ditinggalkan serta beraroma bensin. Ada sayatan dari sudut mulut hingga telinga, menciptakan efek yang dikenal sebagai Glasgow Smile, mirip dengan senyum Joker. Beberapa bagian dari dirinya menunjukkan bekas luka potongan, termasuk pada paha dan dadanya. Beth diposisikan dengan tangan di atas kepala, siku ditekuk, dan kaki terbuka lebar. Di sekitar lokasi, polisi menemukan jejak tumit dan bekas ban, serta sebuah kantong semen berisi cairan merah. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Beth tutup usia sekitar 10 jam sebelum ditemukan. Luka pada tubuhnya kemungkinan dilakukan setelah Beth telah berpindah alam. Dan penyebab Beth tutup usia adalah cairan merah akibat luka di wajah serta trauma pada kepala. Kasus ini mengguncang masyarakat Amerika pada masa itu dan menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini, yang dikenal sebagai kasus Black Dahlia. Julukan Black Dahlia diberikan karena Elizabeth sering mengenakan pakaian hitam dan memakai bunga dahlia di rambutnya. Nama ini juga terinspirasi dari film populer saat itu, Blue Dahlia. Beberapa hari setelah Beth ditemukan, tepatnya pada tanggal 21 Januari, seseorang yang mengaku sebagai pelaku pada kasus ini menelpon kantor berita dan meminta berbicara dengan James Richardson, editor Examiner. Orang tersebut mengucapkan selamat kepada Richardson atas liputan koran tentang kasus itu dan menyatakan bahwa ia berencana menyerahkan diri, tetapi tidak sebelum membiarkan polisi terus mengejarnya. Selain itu, penelpon mengatakan kepada Richardson untuk menunggu beberapa kenang-kenangan dari Beth melalui pos. 3 hari kemudian, sebuah amplop coklat mencurigakan ditemukan, ditujukan kepada The Los Angeles Examiner dan koran Los Angeles lainnya, dengan kata-kata yang dipotong dan ditempel dari potongan koran.
Selain itu, terdapat pesan besar di depan amplop yang berbunyi, "Ini barang-barang Dahlia, surat menyusul." Di dalam amplop itu terdapat akta kelahiran Beth, kartu nama, foto-foto, nama-nama yang ditulis di potongan kertas, dan buku alamat dengan nama Mark Hansen terukir di sampulnya. Paket tersebut telah dibersihkan dengan bensin, mirip dengan aroma Beth saat ditemukan, yang membuat polisi menduga bahwa paket itu dikirim langsung oleh pelaku asli. Meskipun telah dibersihkan, beberapa sidik jari sebagian berhasil diambil dari amplop itu dan dikirim ke FBI untuk diperiksa. Namun, sidik jari itu rusak selama pengiriman, sehingga tidak dapat dianalisis dengan benar. Pada hari yang sama, saat koran Examiner menerima paket itu, sebuah tas tangan dan sepatu suede hitam dilaporkan terlihat di atas tempat sampah di sebuah gang tak jauh dari Norton Avenue, sekitar 2 mil dari lokasi kejadian. Barang-barang itu ditemukan oleh polisi, tetapi juga telah dibersihkan dengan bensin, sehingga menghancurkan sidik jarinya. Pada tanggal 26 Januari, sebuah surat lain diterima oleh koran Examiner. Kali ini ditulis tangan yang berbunyi, "Ini dia. Saya akan menyerahkan diri pada hari Rabu 29 Januari pukul 10 pagi. Saya telah bersenang-senang dengan polisi. Pembalas Black Dahlia." Surat tersebut juga menyebutkan lokasi di mana diduga pelaku akan menyerahkan diri. Polisi menunggu di lokasi tersebut pada tanggal 29 Januari, tetapi pelaku yang dimaksud tidak juga muncul. Sebagai gantinya, pada pukul 1 siang, kantor Examiner menerima surat lain yang dipotong dan ditempel, dan berbunyi, "Saya berubah pikiran. Anda tidak memberi saya kesempatan yang adil. Pengambilan paksa nyawa Dahlia adalah hal yang dibenarkan." Hal ini kemudian menyebabkan perhatian besar dari media terhadap kasus pengambilan paksa nyawa Beth. Saat diwawancarai, penyelidik utama Kapten Jack Donahue memberitahu pers bahwa ia percaya pengambilan paksa nyawa Beth terjadi di sebuah bangunan terpencil atau gubuk di pinggiran Los Angeles, dan tubuhnya dipindahkan ke lokasi di mana ia dibuang. Berdasarkan potongan dan penguraian tubuh Beth yang sangat rapi, LAPD mulai menyelidiki kemungkinan bahwa pelaku adalah seorang ahli bedah, dokter, atau seseorang yang memiliki pengetahuan medis. Sehingga pada pertengahan Februari 1947, LAPD mengeluarkan surat perintah ke Universitas Kedokteran Universitas Southern California yang terletak dengan lokasi ditemukannya Beth, meminta daftar lengkap mahasiswa program tersebut. Universitas tersebut setuju dengan syarat identitas para mahasiswa, tetapi tetap dirahasiakan. Pemeriksaan latar belakang kemudian dilakukan, namun sayangnya hal tersebut tidak menghasilkan temuan apapun. Pada tanggal 14 Maret, sebuah catatan budir yang dilakukan dengan pensil ditemukan diselipkan di dalam sepatu di tumpukan pakaian pria di tepi laut dekat ujung Breeze Avenue di Venice. Catatan itu berbunyi, "Kepada siapapun yang bersangkutan, saya telah menunggu polisi menangkap saya untuk peristiwa Black Dahlia, tetapi tidak terjadi. Saya terlalu pengecut untuk menyerahkan diri. Jadi inilah cara terbaik bagi saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk itu. Maaf, Mary." Tumpukan pakaian itu pertama kali dilihat oleh seorang penjaga pantai yang melaporkan penemuan tersebut kepada Kapten Penjaga Pantai John Dillon. Dillon segera memberitahu Kapten L.A. Christensen dari kantor polisi West Los Angeles. Pakaian itu termasuk mantel dan celana tweed biru, kaos coklat dan putih, pakaian dalam putih, kaos kaki coklat, dan sepatu mokasin berwarna coklat
ukuran sekitar 8. Pakaian tersebut tidak memberikan petunjuk tentang identitas pemiliknya. Polisi dengan cepat mencurigai Mark Hansen, pemilik buku alamat yang ditemukan dalam paket sebagai tersangka. Hansen adalah seorang pemilik klub malam dan teater yang kaya, serta merupakan kenalan di rumah di mana Beth pernah menginap bersama teman-temannya. Menurut beberapa sumber, Hansen juga mengonfirmasi bahwa tas dan sepatu yang ditemukan di gang memang milik Beth. Antot, teman dan rekan serumah Beth, mengatakan kepada penyidik bahwa Beth baru-baru ini menolak pendekatan tubuh dari Hansen dan menyarankan hal itu sebagai kemungkinan motif bagi Hansen untuk mengambil paksa nyawa Beth. Namun, Hansen dibebaskan dari kecurigaan dalam kasus ini karena kurangnya bukti. Selain Hansen, Departemen Kepolisian Los Angeles atau LAPD mewawancarai lebih dari 150 pria dalam beberapa minggu berikutnya yang mereka anggap sebagai tersangka potensial. Robert Manley, yang menjadi salah satu orang terakhir yang melihat Beth hidup-hidup, juga diinvestigasi, tetapi dibebaskan dari kecurigaan setelah lulus dari sejumlah tes poligraf. Polisi juga mewawancarai beberapa orang yang namanya ditemukan dalam buku alamat Hansen, termasuk Martin Lewis, yang merupakan kenalan Beth. Lewis dapat memberikan alibi untuk tanggal peristiwa malang yang menimpa Beth, karena ia sedang berada di Portland, Oregon, mengunjungi ayah mertuanya yang sekarat. Sebanyak 750 penyidik dari LAPD dan departemen lainnya bekerja pada kasus Beth selama tahap awal penyelidikan, termasuk 400 deputi sheriff dan 250 petugas patroli negara bagian California. Berbagai lokasi diperiksa untuk mencari kemungkinan bukti, termasuk saluran pembuangan di seluruh Los Angeles, bangunan-bangunan yang ditinggalkan, dan berbagai tempat di sepanjang sungai Los Angeles. Tetapi pencarian tersebut tidak menghasilkan bukti tambahan. Anggota Dewan Kota Los Angeles Lloyd J. Davis menawarkan hadiah sebesar $10.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pengambilan paksa nyawa Beth. Setelah pengumuman hadiah itu, berbagai orang muncul memberikan pengakuan yang sebagian besar dianggap palsu oleh polisi. Beberapa pengaku palsu tersebut didakwa dengan tuduhan menghalangi proses hukum. Pada musim semi tahun 1947, kasus pengambilan paksa nyawa Beth menjadi kasus yang terhenti tanpa petunjuk baru. Sersan Finis Brown, salah satu detektif utama dalam kasus ini, menyalahkan media karena mengganggu penyelidikan melalui penyelidikan mendalam oleh jurnalis dan laporan yang tidak terverifikasi. Pada September 1949, sebuah juri agung dibentuk untuk membahas kekurangan dalam unit kekerasan LAPD, termasuk dalam penyelesaian sejumlah kasus pengambilan paksa nyawa seseorang, khususnya yang melibatkan wanita dan anak-anak, termasuk kasus Beth. Setelah sidang juri tersebut, penyelidikan lebih lanjut dilakukan terhadap latar belakang Beth, dengan detektif melacak pergerakannya antara Massachusetts, California, dan Florida, serta mewawancarai orang-orang yang mengenalnya di Texas dan New Orleans. Namun, wawancara tersebut tidak menghasilkan informasi yang berguna dalam kasus pengambilan paksa nyawa ini. Kasus pengambilan paksa nyawa Beth yang dikenal telah memicu banyak pengakuan selama bertahun-tahun. Banyak di antaranya dianggap tidak benar. Selama penyelidikan awal, polisi menerima total 60 pengakuan. Sebagian besar dilakukan oleh pria. Dan sejak saat itu, lebih dari 500 orang mengaku melakukan kejahatan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan belum lahir pada saat kematian Beth. Pada tahun 2003, Ralph Astel, salah satu detektif awal dalam kasus ini, mengatakan bahwa ia yakin telah mewawancarai pelaku kejahatan Beth.
Pelaku tersebut diduga terlihat dengan mobilnya yang diparkir di dekat lokasi kejadian pada dini hari tanggal 15 Januari 1947. Seorang tetangga yang kebetulan melintas melihat mobil tersebut dengan pintu belakangnya terbuka dan seorang pria berdiri di dekatnya. Kedatangan tetangga tersebut tampaknya mengejutkan pria itu, yang kemudian pergi. Pria tersebut dilacak ke sebuah restoran lokal tempat ia bekerja, tetapi akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Beberapa tersangka yang masih menjadi bahan diskusi oleh para penulis dan ahli meliputi Dr. Walter Bailey, penerbit Times, Norman Chandler, serta berbagai nama lainnya yang dikaitkan dengan kasus ini. Salah satu nama yang paling sering dikaitkan adalah George Hodel, yang menjadi perhatian luas setelah kematiannya karena ia dituduh oleh putranya sendiri, detektif LAPD Steve Hodel, sebagai pelaku kejahatan yang menimpa Beth dan beberapa kejahatan pengambilan paksa nyawa lainnya. Sebelum kasus Beth, George Hodel juga dicurigai meskipun tidak pernah dituntut dalam kasus kematian sekretarisnya Ruth Spaulding dan pernah dituduh melakukan tindakan tidak pantas terhadap anaknya Tamar, namun dibebaskan. Hodel juga beberapa kali meninggalkan negara tersebut dan tinggal di Filipina selama beberapa dekade. Steve Hodel juga menyebutkan pelatihan ayahnya sebagai seorang ahli bedah sebagai bukti tidak langsung dalam kasus ini. Catatan Juri Agung tahun 1949 menunjukkan bahwa rumah Hodel telah disadap, dan percakapan yang direkam menunjukkan ia berbicara tentang kemungkinan keterlibatannya, meskipun hal ini tidak pernah dilanjuti secara hukum. Teori-teori tentang kasus ini terus muncul selama bertahun-tahun, namun hingga kini tidak ada bukti konkret yang berhasil membawa kasus ini ke penyelesaian. Beth dimakamkan di pemakaman Mountain View di Oakland setelah adik perempuannya Elnora dewasa dan menikah. Pada tanggal 2 Februari 1947, hanya 2 minggu setelah peristiwa tragis tersebut, seorang anggota Dewan Negara bagian dari Partai Republik, C. Donfield, mengusulkan rancangan undang-undang untuk membentuk daftar registrasi pelaku kejahatan tertentu. Negara bagian California menjadi yang pertama di Amerika Serikat yang mewajibkan registrasi ini. Peristiwa yang menimpa Beth digambarkan sebagai salah satu kejahatan yang paling mencengangkan dan meninggalkan jejak mendalam dalam budaya sejarah Amerika Serikat. Bahkan, majalah Time memasukkannya dalam daftar kasus terkenal yang belum terpecahkan di dunia. Salah satu laporan media menyebutkan kasus ini sebagai kejahatan pengambilan paksa nyawa yang dilakukan oleh maniak kelamin. Hal inilah yang semakin meningkatkan minat publik terhadap kasus tersebut. Hingga saat ini, kasus Black Dahlia tetap menjadi misteri besar yang belum terpecahkan, memicu spekulasi dan teori konspirasi di seluruh dunia. Sampai bertemu kembali pada kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.